Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Belva Azahra. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan teks, array, dan struct dari mind map yang saya bikin. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pointer. Nah, apa sih pointer itu? Pointer merupakan variabel yang menyimpan alamat memori. Nah, kalau misalnya variabel biasa itu menyimpan nilai, maka pointer ini merupakan variabel khusus yang tidak menyimpan nilai, tetapi menyimpan alamat memori dari variabel lain. Nah, dengan pointer ini, kita bisa mengakses ataupun mengubah nilai dari suatu variabel melalui alamatnya. Nah, di dalam Pascal, pointer ini dideklarasikan dengan tanda karet. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, variabel p.2 tanda karet integer. Nah, untuk mengetahui alamat pada sebuah variabel, kita itu menggunakan operator. Nah, operatornya tuh ada tanda @ yang berfungsi sebagai penunjuk alamat variabel x, dan ada p karet sebagai nilai yang ditunjuk dari pointer. Nah, pointer ini sering digunakan dalam pengelolaan teks dan string karena teks ataupun string ini merupakan rangkaian yang tersusun di dalam alamat memori. Nah, jadi huruf-huruf yang tersusun di dalam teks ataupun string, baik huruf pertama hingga terakhir, itu tuh disusun secara berurutan pada alamat memori. Nah, dengan pointer kita bisa langsung menunjuk ke alamat memori tempat teks ataupun string ini disimpan, sehingga kita dapat membaca, mengubah, atau menambahkan teks tanpa harus menyalinnya secara keseluruhan. Nah, ada fungsi bawaan dari teks. Nah, itu saya mengambil hanya 3, sebenarnya tuh masih ada banyak lainnya. Nah, di sini tuh ada copy untuk menyalin, terus ada like untuk mengukur panjang dari teks tersebut, terus ada insert untuk menyisipkan substring di dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya itu ada array satu dimensi. Nah, apa sih array satu dimensi? Nah, array satu dimensi ini merupakan kumpulan data sejenis dalam satu baris. Nah, dia tuh dideklarasikan seperti berikut. Variabel a.2 array _1 of integer. Nah, n ini merupakan berapa banyak nilai array yang ingin kita masukkan. Misalnya kita ingin memasukkan 3, maka di sini n ini kita ganti 3. Nah, untuk mengakses elemen array pada posisi keberapa, kita tuh menggunakan indeks, yaitu a_i, di mana i ini merupakan nama dari array dan i ini merupakan posisi yang ingin kita akses. Nah, biasanya array satu dimensi ini digunakan untuk daftar nilai, daftar nama, dan data linear. Lanjut, itu ada array multidimensi. Array multidimensi ini memiliki konsep array bertingkat berbentuk tabel 2 dimensi dan kubus 3 dimensi. Nah, kali ini kita berfokus pada deklarasi yang 2 dimensi. Nah, ini contoh deklarasinya, variabel m.2 array _1 baris, 1 kolom of integer. Nah, baris dan kolom ini kita isi sesuai berapa banyak baris dan kolom yang kita inginkan di dalam tabel tersebut. Nah, untuk mengakses array multidimensi baris ke i, kolom ke j, kita tuh menggunakan indeks seperti ini ya teman-teman. M _i, j. I ini baris dan j ini kolom. Nah, biasanya array multidimensi ini digunakan untuk data penjualan yang melibatkan barang dan harinya ya. Yang keempat itu tuh ada tipe data bentukan atau struct atau record. Nah, jadi pengertiannya, tipe data bentukan struct atau record ini merupakan tipe data buatan yang berisi beberapa atribut di dalamnya. Jadi itu dia tidak hanya satu saja, tapi ada beberapa jenis tipe data.
Kayak ini ada nama, NIM, nilai. Nah, ini kan beda-beda tipe datanya masing-masing. Nah, ini contoh deklarasi. Ini teman-teman. Nah, untuk mengakses anggota dari tipe data bentukan ini kita menggunakan nama variabel titik nama fieldnya. Jadi misalnya kita ingin mencari umur ya dari hasil deklarasi ini, kita masukkannya itu nama variabelnya dulu kayak T siswa titik umur. Nah gitu. Biasanya tipe data bentukan ini digunakan untuk data nama mahasiswa, data nama barang, dan data buku, agar data-data tersebut lebih kompleks dan lebih terstruktur secara rapi gitu. Nah, jadi inti materi pembahasan dari mind map yang saya jelaskan tadi adalah pointer digunakan untuk mengakses alamat memori, array satu dimensi digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah banyak, terus array multidimensi itu digunakan untuk data yang berbentuk tabel, dan struct dipakai untuk mengelompokkan data yang memiliki beberapa atribut di dalamnya. Nah, keempat materi ini penting karena membantu kita untuk mengolah data secara lebih teratur dan lebih efisien. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.